Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fiasa Fitri AMD Kep dengan nomor siswa 26211. Saat ini saya bekerja sebagai bidan pelaksana di Rumah Sakit Tingkat 4 Guntung Payung, Kesdam 22 Tambun Bungay. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai agenda 1, yaitu pada modul 1, 2, dan 3. Nah, pada modul yang pertama yaitu terkait tentang wawasan kebangsaan, dan pada modul yang kedua terkait tentang analisis isu kontemporer, dan pada modul yang ketiga yaitu terkait tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ini saya akan membahas mengenai modul yang 1, yaitu wawasan kebangsaan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia untuk menciptakan nasionalisme dan identitas nasional Indonesia. Pada wawasan kebangsaan ada 4 poin penting, yaitu ada yang pertama ada 4 konsensus dasar, yaitu ada Pancasila sebagai ideologi negara, kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, yang ketiga ada NKRI sebagai bentuk negara, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Yang kedua ada sejarah perjuangan. Pada sejarah perjuangan ini dimulai pada perjuangan Budi Utomo pada tahun 1908, dilanjutkan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan pada perjuangan proklamasi yaitu pada tahun 1945. Dan yang ketiga ada unsur dasar. Unsur dasar ini terdiri dari wadah, isi, tata laku. Tata laku ini adalah hasil interaksi wadah dan isi. Dan yang keempat yaitu ada identitas NKRI, yaitu berupa bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan bahasa Indonesia. Dari beberapa materi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya sebagai ASN ini, kita harus cinta tanah air dan menjalankan aktivitas perilaku sehari-hari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, perilaku berdasarkan Pancasila yaitu menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan kerja atau masyarakat. Yang kedua, saling tolong-menolong terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan ras ataupun agama dalam berteman. Selanjutnya, untuk contoh berperilaku berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ada yang pertama, mentaati peraturan lalu lintas, yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai modul 1. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu tentang pada modul 2 tentang analisis isu kontemporer. Beberapa poin penting pada modul 2 yaitu perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis ini bisa berasal dari global, regional maupun nasional. Perubahan lingkungan ini juga bisa berdampak pada masyarakat. Yang kedua adalah isu-isu strategis kontemporer. Ada beberapa isu-isu yang sedang hangat di negara kita ini, yaitu ada korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, cybercrime, hoax, money laundering, dan perang proksi. Selanjutnya ada teknik analisis isu. Di sini ada AKPK, yaitu ada aktual, halayak, problematik, kelayakan. Selanjutnya ada USJ, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Untuk modul yang terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Pada kesiapsiagaan bela negara merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, ataupun sosial dalam mengabdi kepada negara yang didasari cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, serta rela berkorban. Sebagai CPNS, kesiapsiagaan bela negara adalah kesiapan untuk mengabdi secara total kepada negara dan bangsa. Kemampuan awal bela negara itu terdiri dari kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral, kearifan lokal, memanfaatkan nilai jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan. Kemampuan awal ini adalah fondasi perilaku bagi setiap warga negara, khususnya ASN, untuk mencintai tanah air dan rela berkorban. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yaitu peningkatan disiplin dan mental seperti baris berbaris atau PBB, tata upacara dan protokolan, kewaspadaan diri, dan membangun tim. Dari ketiga modul di atas, semuanya saling terkait, sehingga apabila kita melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, kita bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang cinta tanah air. Sekian presentasi dan pemaparan terkait modul 1, 2,
2 dan 3 pada agenda 1. Apabila ada salah kata maupun kekurangannya, saya mohon maaf. Saya Fiasa Fitri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.